Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus karena atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai online service kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin Tuhan kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ragukan penolongku, kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, jangan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, jangan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku cinta. Oh Yesusku, sangat ku cinta. Oh Yesusku, sangat ku cinta. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik aja. Walaupun banyak hal yang tidak enak, yang tidak baik yang kita alami, saya percaya Tuhan selalu menolong, memimpin, menyertai kita. Hari ini kita akan sharing sebagian dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini Minggu
kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita Pak Hari tentang di bawah naungan berkat Abraham. Hari ini saya juga akan sharing tentang kisah Abraham. Tapi kalau kita lihat kisah Abraham ini, kita jangan hanya melihat tokoh Abrahamnya aja, apa yang Abraham lakukan, apa yang Abraham perbuat, tetapi kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk Abraham. Ada amin? Ya, kita mulai firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Selanjutnya 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Ya, jadi ini perjalanan Abraham dimulai dari Tuhan berfirman kepada Abram. Dulu belum namanya Abraham, dulu namanya Abram. Ya, jadi Tuhan bicara berfirman langsung kepada Abraham. Wah, kalau dulu enak ya, Tuhan bisa berfirman langsung. Jadi rasanya gimana gitu kalau Tuhan yang langsung ngomong sama kita, kalau Tuhan yang langsung ngomong sama Abraham, kayaknya kita akan yakin banget gitu ya. Tapi kita lihat perjalanan Abraham di pasal-pasal selanjutnya. Kalau kita zaman sekarang kita hanya baca gitu, kebanyakan sih baca firman Tuhan, lalu kita bisa percaya nggak gitu? Ya, tapi puji Tuhan. Kalau kita bisa percaya pun itu adalah anugerah, ya. Karena kalau zaman dulu, kalau saya melihat nih Abraham enak banget nih, Tuhan bisa langsung ngomong sama Abraham gitu ya. Kayaknya janjinya, wah ini mantep banget kalau Tuhan langsung ngomong gitu, ya. Dikatakan sini berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan benar-benar berjanji, berfirman kepada kepada Abraham, dikatakan apa? Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Bahkan di sini Tuhan juga berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, lihat, perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara bisa nangkep bahwa artinya kalau orang yang mau mengutuk Abraham, dia harus berhadapan dengan Tuhan. Jadi ini janjinya benar-benar lengkap bahwa Tuhan akan memberkati. Juga kalau ada orang yang mengganggu Abraham, ibaratnya ada yang mengganggu Abraham, Tuhan akan menjaganya dan membelanya. Sama seperti kalau ada orang mau mengganggu anak kita, artinya orang itu harus berhadapan dengan kita, bapaknya. Sama seperti itu, kalau orang mau mengutuk Abraham, lu harus berhadapan dengan Tuhan. Ya. Lalu setelah itu singkat cerita Abraham dalam perjalanannya Abraham bertambah kaya dan semakin kaya sehingga mungkin ternaknya banyak, ya bukan mungkin, emang ternaknya banyak. Pertama banyak dan pertama kaya hingga dia membutuhkan suatu lahan yang luas, tempat yang luas gitu. Karena kalau ternaknya banyak, dia butuhkan suatu padang rumput
untuk makanan ternaknya. Langsung kita loncat di Keluaran 20 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Terus ayat 2-nya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Wow. Jadi Abraham pindah ke tanah Negeb. Daerah Gerar adalah tempat yang baik untuk ternak, ya. Jadi di sini ada Abimelek. Abimelek yaitu bukan nama raja, sama Abimelek itu kayak seperti ini, julukan raja orang Filistin, sama seperti Firaun tuh julukan raja orang Mesir, ya. Coba. Pada saat ini di Keluaran 20 ini umur Abraham tuh kira-kira sudah hampir masuk 100 tahun. Jadi Sarah umurnya berapa? Hampir 90 tahun, betul nggak? Dan dikatakan gini, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Kenapa ya? Di sini ada nggak kira-kira seorang suami yang mau menyerahkan istrinya buat orang lain gitu? Sarah umur 90. Cantik ternyata. Jadi udah umur setua itu masih ada seorang raja, yaitu Abimelek. Mungkin Abimelek sudah punya selir banyak, tapi dia masih mau menjadikan Sarah sebagai istrinya. Mungkin alasannya karena cantik, tapi mungkin ada alasan lain. Mungkin kalau dulu ya, zaman dulu dia mungkin melihat Abraham kaya, ya. Jadi udah gitu Abraham mengaku bahwa Sarah itu adiknya bukan istrinya. Maka Abimelek, kalau dulu zaman kerajaan itu kalau seandainya ada orang yang kaya, dia berusaha membangun hubungan dengan orang yang kaya itu biar posisinya semakin kuat. Ya, tapi nggak tahu lah alasannya kenapa. Terlepas dari alasan kenapa Abraham mengaku bahwa Sarah adalah adiknya bukan istrinya, sehingga Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya, itu adalah suatu perbuatan yang nggak terpuji kalau menurut saya. Ada nggak di sini suami yang mau menyerahkan istrinya buat orang lain? Coba para istri, bagaimana perasaannya kalau seorang suami menyerahkan istri-istri buat orang lain? Saya rasa nggak ada ya. Ya, tapi itu dilakukan Abraham. Itu dilakukan Abraham, yang disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Suatu tindakan yang nggak terpuji. Padahal waktu dia terima janji Tuhan, dia terima langsung. Yuk, kita belajar. Mengapa Abraham mau memberikan Sarah kepada Abimelek? Yang pertama, Kejadian 20 ayat 11. Nah, ini alasannya yang pertama, kenapa Abraham mau memberikan Sarah buat istrinya kepada Abimelek.
Yang pertama, lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi kita lihat dari ayat ini tuh Abraham kenapa menyerahkan istrinya? Karena dia takut dibunuh. Takut dibunuh. Dia punya pikiran bahwa Abimelek punya sistem kepercayaan yang tidak takut akan Tuhan. Dia bilang gini, aku berpikir takut akan Allah tidak ada tempat ini. Dia berpikir Abimelek nggak takut akan Tuhan. Jadi kalau sana dia melihat istrinya Abraham cantik, maka Abraham akan dibunuh dan istrinya direbut. Ini suatu ketakutan, kekhawatiran yang belum terjadi. Suatu keadaan yang belum terjadi tetapi sudah dikhawatirkan, sudah ditakutkan. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham apa pertama tadi? Bahwa barang siapa yang mengutuk engkau, artinya barang siapa ada yang mengganggu engkau, Tuhan juga akan bela. Karena bayangkan kalau ada orang mengutuk engkau, aku akan kutuk orang itu. Tapi Abraham takut, khawatir duluan. Seringkali kita menghadapi keadaan saat ini, keadaannya belum terjadi, kita sudah takut duluan. Betul apa betul? Coba kita lihat keadaan sekarang COVID-19, takut nggak? Belum menimpa kita, kita khawatir. Kadang-kadang kita berpikir, apakah, aduh nanti kita masuk udah digilir nih, udah ada shift, masuk minggu ini masuk, minggu depan libur, gitu ya, yang orang-orang yang kerja di kantoran. Jangan-jangan saya nanti dipecat, jangan-jangan nanti saya dikeluarin, jangan-jangan nanti saya jadi pengangguran, atau yang usaha yang dagang gimana nih keadaan seperti ini, bisa dagang lagi nggak, bisa jualan lagi nggak, apalagi PSBB gini, orang nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, takut, boro-boro mau belanja, boro-boro mau beli barang. Takut. Jadi kadang-kadang kalau kita udah takut, kita berpikir negatif, kita takut, keputusan diambil tuh bisa salah. Sama seperti Abraham. Ya. Abraham juga salah ngambil keputusan. Karena dia takut. Jadi keputusan yang diambil itu karena ketakutan, karena kekhawatiran. Bukan suatu keputusan diambil karena benar-benar dia mau ngambil keputusan itu gitu. Tapi karena ketakutan. Keputusan yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, itu yang kita ambil. Bukan karena kita benar-benar mau memutuskan itu gitu. Tapi keputusan yang kita ambil itu, kita ambil karena kita khawatir, karena kita takut. Itulah yang pertama alasannya. Kenapa Abraham mengambil keputusan seperti ini? Karena dia takut, karena dia berpikir negatif. Ya. Salah nggak? Salah nggak? Pada dasarnya salah. Tapi saudara lihat, apakah itu membatalkan janji Tuhan buat Abraham? Kita lihat ayat 11-nya. Nah, sebenarnya Abraham bohong nggak sih waktu bilang Sarah itu sebagai istri, sebagai adiknya? Ya sebenarnya bohong, walaupun gimana dia istrinya, ya. Tapi di sini dia bilang ayat 12. Nah, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Jadi sebenarnya Sarah itu tadinya adik tiri atau saudara tiri Abraham.
anak bapaknya tapi bukan anak ibuku. Jadi saudara tiri yang dijadikan istri. Makanya dia bilang, lagi pula ia benar-benar saudaraku. Jadi dia tuh dia mau bilang, aku nggak sepenuhnya bohong kok gitu. Ini benar kok aku bilang gitu. Dia bilang seperti itu, dia berpikir seperti itu. Itu alasan Abraham. Tapi saudara tahu nggak? Untung aja Abraham enggak hidup di bawah hukum Taurat, di zaman hukum Taurat. Coba kalau dia hidup di zaman hukum Taurat. Ini adalah gambaran kita. Yang hidup di bawah kasih karunia. Coba, ya. Abraham tuh nggak sepenuhnya bohong, tetapi sebenarnya kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, hal seperti ini bisa mendatangkan hukuman. Coba Imamat 18 ayat 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Kalau jadi istri disingkapkan nggak auratnya? Singkapkan, tapi dia adik sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya menyingkapkan aurat anak bapaknya atau anak ibunya. Ayat 11-nya coba. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan. Sebenarnya nggak boleh. Abraham menjadikan siapa? Kalau di bawah hukum Taurat, Abraham mengangkat Sarah sebagai istri itu nggak boleh. Karena dia itu anak ayahnya. Saudara tirinya, nggak boleh. Kalau menurut hukum Taurat, ya. Sekarang juga banyak nggak mau kali ya. Terus, Imamat 20 ayat 17. Ini biar kita tahu semua ya, kita belajar. Bila seorang anak laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang. Dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Beruntung Abraham dan Sarah tidak dilenyapkan. Inilah gambaran kita yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ada amin? Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, ada kesalahan, satu kesalahan aja kita harus dihukum. Tapi lihat, saat itu Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini adalah gambaran tentang kita yang tidak di bawah hukum Taurat. Terus satu lagi, Ulangan 27 ayat 22. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Harusnya Abraham menjadi orang terkutuk. Coba lihat, Abraham dengan mudahnya berkata, aku gak berbohong. Sebenarnya kalau menurut peraturan hukum Taurat, apa yang sudah dilakukan Abraham itu salah. Tapi Tuhan tetap memilih Abraham, bahkan memberikan janjinya buat Abraham. Inilah gambaran kasih karunia, gambaran anugerah. Alasan yang ketiga, Kejadian 20 ayat 13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Ya ini katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi ini seperti apa ya? Secara nggak langsung tuh Abraham kayak sepertinya menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan yang suruh aku keluar dari rumah ayahku.
Kalau aku berbohong untuk membela diriku, nggak apa-apa dong. Aku kan membela diri supaya tidak terbunuh, supaya tidak dicelakakan orang. Kalau aku berbohong sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa dong. Saudara tahu nggak berapa kali Abraham berbohong tentang istrinya? 2. Sama Firaun dan sama Abimelek ya. Tetapi firman Tuhan katakanlah tentang aku di tiap tempat di mana kita tiba, iya saudaraku. Artinya sebenarnya banyak seringkali Abraham berbohong. Dan kebohongan Abraham ini sebenarnya sudah direncanakan. Kan ada orang bohong untuk kebaikan. Ada kan orang bilang gitu. Tetapi ya bohongnya tetap bohong. Abraham berbohong. Bahkan berbohong tentang istrinya. Para istri bisa bayangin gak? Kalau suami saudara nggak mengakui saudara sebagai istrinya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Artinya perbuatan Abraham adalah tercela. Nggak mengakui istrinya, malah memberikan istrinya kepada orang lain. Padahal Tuhan bilang, janganlah hiduplah dengan tidak bercela katanya. Hiduplah dengan tidak bercela. Aku kan melakukan perjanjian kepadamu, tapi hiduplah dengan tidak bercela. Tetapi Abraham, kira-kira nih, kalau menurut saudara, bercela nggak perbuatannya begitu? Walaupun kita mempunyai gambaran yang bagus tentang Abraham, tapi kalau kita lihat kisah ini, ya walaupun Abraham itu dijuluki bapak orang beriman, tapi kalau kita lihat kisah ini nggak jauh berbeda dengan kisah hidup kita. Kalau punya masalah, ada masalah kita takut, kita khawatir. Tapi sebelumnya tuh kita selalu menaruh gambaran Abraham itu udah sempurna banget sih imannya gitu. Hingga disebut bapak orang beriman. Tapi sebenarnya kejadiannya ya sama seperti kita, seperti ini. Suka takut, suka khawatir, suka nggak percaya juga, suka ragu sama janji Tuhan. Bahkan dia pernah tertawa di hadapan Tuhan waktu dibilang kamu akan punya anak tahun depan. Dia ketawa dalam hatinya. Bukan hanya Sarah yang ketawa, tapi Abraham juga ketawa. Dia meragukan. Dia meragukan janji Tuhan. Tapi kisah ini kita lihat, makanya kita baca ini, jangan kita baca fokusnya sama Abrahamnya. Karena saya melihat ini adalah, mungkin saudara bisa melihat ini tentang kisah tentang Abraham, tapi saya melihat ini kisah tentang kesetiaan Tuhan. Kalau kita melihat manusia tuh nggak ada yang setia. Nggak bisa setia 100%, kadang setia, kadang enggak. Tapi kisah ini adalah kisah tentang kebaikan Tuhan, kisah tentang kesetiaan Tuhan, kisah tentang kasih Tuhan. Kita lihat betapa baiknya Tuhan buat Abraham, berapa baiknya kesetiaan Tuhan untuk Abraham. Walaupun berkali-kali Abraham takut dan meragukan kebaikan Tuhan, tapi saudara lihat, Tuhan tetap setia. Jadi Sarah diambil oleh karena keputusan yang salah, karena ketidakpercayaan Adam, karena kekhawatiran Abraham. Jadi Sarah istrinya diambil sama Abimelek. Yuk kita kembali Kejadian 20 ayat 3. Kita baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi pada
waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Wah, saudara, kalau saudara ngeliat ini gimana ayat ini? Respon saudara, kaget atau biasa-biasa saja? Yang berbohong siapa? Abraham. Tapi yang ditegur siapa? Abimelek. Kenapa? Karena Tuhan bela Abraham. Yang berbohong si Abraham, yang ditegur Abimelek, yang dimarahin Abimelek. Bahkan dikatakan engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Abimelek gak tahu apa-apa karena Abraham dan Sarah berbohong bahwa dia adalah saudara, bukan istri. Maka gak apa-apa dong kalau Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi saudara lihat, engkau harus mati kata Tuhan. Jadi Abraham yang berbohong, Abraham yang bersalah, tapi yang dimarahi Abimelek, bahkan yang diancam Abimelek. Saudaraku, saya lihat inilah hidup di bawah kasih karunia, bahwa saat saudara menjadi orang benar, dan saya percaya saudara sudah dibenarkan, sudah jadi orang benar. Ketika Tuhan memandang Anda sebagai orang benar, Dia nggak melihat cacat dan kesalahan dalam kehidupan kita. Karena yang dilihat bukan kita lagi nih. Karena Kristus yang hidup dalam kita, itulah yang dilihat. Seringkali kita jatuh, seringkali kita salah, tapi Tuhan tetap memandang kita sebagai orang benar. Sama seperti Abraham, waktu Tuhan menganggap dia orang benar, kesalahan dia, kecacatan dia Tuhan gak lihat lagi. Di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Makanya Abraham tuh udah dianggap orang benar sama Tuhan. Jadi dia salah, dia gagal, Tuhan tidak lihat kegagalannya. Sama, seringkali gagal, kita seringkali jatuh. Tapi tahukah saudara, saat saudara sudah menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan gak melihat lagi kecacatan saudara, kegagalan saudara. Inilah gambaran hati seorang bapak. Coba, mungkin anak kita melakukan kesalahan, tapi kalau ada yang ingin mencelakakan anak kita karena kesalahannya, kita akan bela. Kita pasti bela. Apalagi Bapak kita di sorga. Amin. Ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah, ya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Jadi Abimelek belum tidur dengan Sarah, walaupun dia ngambil Sarah sebagai istri. Ini belum tidurin Sarah gitu. Ya. Ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Mengapa Allah berkata kepada Abimelek berdosa kepada Tuhan, bukan kepada Abraham? Padahal yang diambil istrinya adalah istri siapa? Harusnya dia berdosa kepada siapa? Abraham. Saudara tahu nggak? Ingat nggak waktu kisah Saulus
yang menganiaya murid-murid Yesus. Waktu mau jalan waktu dalam perjalanan Saulus, Yesus menemui siapa? Paulus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tapi yang dianiaya siapa? Murid-muridnya. Saudaraku, kalau sekarang identitas kita sudah menjadi anak Bapa, anak Allah, ya. Jadi Tuhan tuh bersikap apa ya? Personal gitu kepada kita. Kalau ada yang mengganggu kita, artinya apa? Itu mengganggu dia juga. Sama seperti Saulus, sebelum menjadi Paulus dia mengganggu menyiksa murid-murid Yesus. Tapi Yesus bilang, kenapa engkau menyiksa aku? Kenapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya murid-muridnya. Saudara, walaupun kejadian saat ini, ada COVID, ada kejadian tidak mengenakan kita, bisnis kita turun. Mungkin pekerjaan kita terancam, kita terancam dipecat, terancam dirumahkan. Tapi, tahukah saudara, bahwa Tuhan yang merasakan itu semua, bukan cuma kita. Tuhan gak tinggal diam. Sama seperti waktu Abraham, istrinya diambil, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan gak tinggal diam, dia bela Abraham. Dia datangi Abimelek dalam mimpinya. Dia bilang, kenapa? Aku mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Padahal dia berbuat dosa terhadap Abraham. Jadi benar-benar Tuhan tuh bertindak secara personal buat kita. Kita tuh kesayangannya. Kalau ada sesuatu hal yang menyakiti kita, itu berarti menyakiti dia. Ada suatu hal yang tidak mengenakan kita, itu berarti tidak mengenakan dia. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita yang mengasihi kita dan menyayangi kita. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan menjamah kita. Walaupun Abraham sudah berbuat salah, sudah berbuat gagal, Tuhan tetap bela. Saya bukan mau bilang berarti kita mau berbuat semua maunya, berbuat salah, enggak apa-apa. Tapi terlepas dari kesalahan kita, terlepas dari kegagalan kita, Tuhan tetap bela kita. Ya. Kejadian 20, sebelum kejadian 20, kejadian 19. Cerita tentang ada Sodom dan Gomora. Sebelum kejadian 19 ada kejadian 18 yang menceritakan bahwa Tuhan berkata di kejadian 18 bahwa tahun depan Tuhan berkata kepada Abraham seperti ini, tahun depan kamu akan punya anak. Jadi di kejadian 20 itu saat-saat Tuhan, saat Abraham menantikan kelahiran anaknya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dijanjikan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada siapa? Kepada Abimelek, engkau berdosa terhadap aku. Kenapa? Saudara coba bayangin, kalau saat Abimelek mengambil Sarah dan dia meniduri Sarah, terus tahun depannya Sarah lahir, orang akan bingung, ini anak siapa? Anak Abimelek atau anak Abraham? Yang saya mau katakan, ini loh saya mau katakan, bahwa Tuhan selalu ikut campur gitu. Kalau dia sudah berjanji sama kita, sama seperti dia berjanji sama Abraham, dia selalu ikut campur akan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Makanya saya percaya bahwa kenapa Abimelek dicegah untuk mengambil Sarah? Karena apa? Karena di situ ada rencana Tuhan
supaya Sarah melahirkan anak dari Abraham. Jadi begitu juga demikian juga dengan kita. Tuhan punya rencana kepada kita. Ada peristiwa yang nggak enak pun, ada peristiwa yang kita menurut kita mungkin wah ini masalah besar. Tapi tahukah saudara, Tuhan ikut campur supaya janjinya tergenapi. Sama. Waktu Abraham punya masalah, istrinya diambil, Tuhan ikut campur supaya rencananya tergenapi. Percayalah saudara, sama seperti Tuhan memiliki janji kepada Abraham, dia juga punya janji, punya rencana dalam kehidupan kita. Dan dia nggak mau rencana-rencana itu digagalkan oleh keadaan apapun, oleh situasi apapun. Apalagi COVID-19, Corona ini nggak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Mungkin kalau kita lihat banyak hal-hal yang tertunda, hal-hal yang gagal, kayak orang keberangkatan mau pergi jalan-jalan, banyak yang dibatalkan, itu enggak? Orang yang mau menikah, banyak yang ditunda tahun depan. Ada beberapa yang dibatalkan karena COVID. Tapi saudara, janji Tuhan gak pernah batal. Janji Tuhan gak pernah gagal buat kita. Amin. Ya. Tuhan selalu ikut campur dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Ya, ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang-orang yang bersama dengan engkau. Oh, luar biasa ancamannya. Bukan hanya Abimelek yang mati kalau dia mengembalikan Sarah. Engkau dan bersama-sama orang yang bersama dengan orang-orang yang bersama dengan engkau, katanya. Wow, ini Tuhan ikut campur, luar biasa. Tuhan bela Abraham, Tuhan juga bela kita. Dan dikatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Wow, Abraham seorang nabi, katanya. Tuhan gak sebut Abraham seorang pembohong. Tuhan gak sebut Abraham seorang pengecut. Walaupun tadi dia takut mati, takut dibunuh. Abraham berbohong bahwa Sarah bukan istrinya. Tapi Tuhan gak sebut Abraham pembohong. Tuhan gak sebut Abraham penakut. Tuhan gak sebut Abraham orang yang lemah. Tuhan gak sebut Abraham seorang pendusta. Tapi Tuhan sebut Abraham seorang nabi. Seringkali kita jatuh bangun dalam kehidupan kita. Tuhan tetap pandang kita, bukan orang yang lemah. Tuhan bukan nggak pandang kita sebagai orang yang takut. Tuhan nggak pandang kita sebagai orang yang gagal. Karena kita adalah keturunan Abraham. Kita dipandang sebagai orang benar. Ketika kita dalam kegagalan, ketika kita dalam kesalahan, Tuhan nggak bilang kita sebagai orang yang gagal, orang yang salah, orang yang berdosa. Tetapi tetap Tuhan lihat kita sebagai orang benar. Karena Kristus ada di dalam kita. Ada amin? Karena Kristus yang hidup dalam kita. Tuhan gak lihat kita lagi, tapi lihat Kristus yang ada dalam kita. Kita melihat Abraham tidak sedang melakukan hal yang benar. Abraham sedang melakukan hal yang kalau menurut saya tercela. Mungkin para istri bisa merasakan, lebih bisa merasakan. Kenapa kok saya dikasih ke orang lain? Betul nggak? Tapi bukan karena Abraham melakukan hal yang benar, maka Tuhan berikan hal yang indah, hal yang baik buat Abraham. Tetapi karena kasih Tuhan, Abraham dibela, Abraham diberkati, diberikan hal yang tidak layak dia terima.
dan janji Tuhan tetap digenapi dalam kehidupannya. Pada amin. Itu adalah sebuah hadiah, anugerah. Itu adalah gambaran kehidupan Abraham. Abraham adalah gambaran kehidupan kita yang hidup dalam anugerah. Coba ayat 14 langsung ya. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Nah, saudara lihat, yang dikembalikan bukan hanya Sarah. Yang dikembalikan bukan hanya Sarah, tetapi apa? Coba, kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Jadi yang berbohong siapa? Yang berbuat salah siapa? Tapi yang diberkati siapa? Abraham yang diberkati. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Abraham bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati. Aku akan memberkati engkau Abraham. Maka itulah yang dilakukan oleh Tuhan terlepas dari apa yang diperbuat Abraham. Ayat 16, bukan hanya kambing domba. Telah kuberikan, lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Jadi bukan kambing domba, tetapi apa? Dibeli. Abraham dapat apa? Hah? Perak, uang. Berapa tuh? Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Luar biasa ya. Abraham ini adalah gambaran tentang kita juga, saudara. Seringkali kita jatuh, seringkali kita gagal, seringkali kita salah. Tetapi di dalam Kristus, posisi kita, identitas kita adalah orang benar. Sama seperti waktu Tuhan memandang, dia memperhitungkan Abraham sebagai orang benar. Tuhan tetap memberkati Abraham walaupun banyak kegagalan dan kesalahan yang sudah Abraham lakukan. Saudaraku, jangan kecil hati, walaupun saudara merasa sering gagal, sering lalai, sering jatuh dalam dosa, tapi tetap saudara adalah anak Allah. Saudara tetap diberkati. Tuhan bilang Abraham ini nabi, padahal dia salah, dia berdosa. Tuhan bilang Abraham nabi, dan yang dimarahi itu Abimelek. Luar biasa bukan? Dan Tuhan juga bilang kamu bersalah terhadap saya kepada Abimelek. Bukan negor Abraham. Abraham, kamu salah terhadap saya. Tetapi Tuhan malah menegur siapa? Abimelek. Malah Tuhan bilang kamu minta Abraham berdoa. Tadi di ayat berapa? Oh, di ayat 7 dibilang sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau. Ya, jadi Abraham udah salah kepada Abimelek, udah membohongi Abimelek, malah disuruh mendoakan Abimelek. Tuhan bilang kamu bersalah terhadap aku, dan Tuhan bilang kamu minta Abraham untuk berdoa, mendoakan kamu. Coba, wah ini Abimelek kayaknya gondok gitu ya. Dan yang dikasih kekayaan siapa? Abraham. Abraham yang salah, Abraham yang berbohong, tetapi Abraham yang mendapatkan berkat dari kesalahannya. Tapi saudara jangan coba-coba buat salah, sengaja buat salah supaya diberkati. Bukan itu intinya, bukan itu. Saya lagi menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, terlepas dari apa yang saudara perbuat, terlepas dari apa yang saudara lakukan. Kisah Abraham ini adalah gambaran kita yang hidup di bawah kasih karunia.
terlepas dari apa yang kita perbuat, terlepas dari apa yang kita lakukan, terlepas dari apa kesalahan kita, Tuhan tetap memberkati kita. Seringkali kita salah ambil keputusan, tapi jangan takut dan menghakimi diri sendiri. Seringkali kita suka menghakimi diri sendiri. Aku nggak layak. Aku nggak layak. Jadi mungkin kabur, takut sama Tuhan. Mana mau Tuhan membela aku lagi, mana mau. Wah, Tuhan sudah gak sayang lagi sama aku, karena udah banyak kegagalan yang aku lakukan. Tuhan kita gak seperti itu. Sebagai Bapa di dunia, kita berbuat baik kepada anak-anak terlepas dari perbuatan mereka. Ada amin? Betul gak? Kenapa kita gak pikir Bapa kita di sorga yang jauh lebih baik dari kita juga akan melakukan hal seperti itu, seperti kita sebagai seorang Bapa melakukan hal-hal yang baik pada anak-anak kita. Dia lebih lagi. Dan akhirnya Sarah pun dikembalikan. Dan sudah itu ayat 15. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Jadi tadinya Abraham tinggal sebagai apa, orang nomaden. Jadi kalau ternaknya sudah banyak, dia mesti cari padang rumput untuk makan ternaknya. Berpindah-pindah. Tapi sekarang kita lihat di sini, bukan hanya diberi berkat aja, tetapi dia juga disuruh bisa mempunyai kesempatan untuk menikmati berkat yang dia terima. Banyak orang diberkati tetapi tidak bisa menikmati berkat. Tapi Abraham bilang, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Jadi bukan hanya diberikan berkat, bukan diberikan kambing domba, tapi Abraham juga diberi kesempatan untuk menikmati berkat di tanah Negev. Di mana engkau suka tinggal. Ya. Terus Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi waktu Abraham sudah menghukum Abimelek dan orang-orang perempuan di istana Abimelek, menutup kandungannya supaya tidak punya anak. Lalu Abraham disuruh berdoa buat Abimelek. Saudara tahu nggak permasalahan dalam kehidupan Abraham? Hah? Sarah mandul, Abraham gak punya anak, udah tua, tetapi disuruh berdoa, suruh mendoakan Abimelek supaya mereka punya anak. Wah, ini luar biasa ya. Punya problem, gak punya anak, tetapi disuruh mendoakan orang supaya orang punya anak. Mungkin di dalam kehidupan kita sering seperti ini tuh. Kita suruh mendoakan perusahaan orang, pekerjaan orang. Saya juga belum bekerja, saya juga belum sukses, tetapi saya juga belum punya anak, saya belum menikah, tapi suruh mendoakan supaya orang dapat jodoh. Saya belum punya anak, tapi suruh mendoakan orang supaya dapat anak. Saya belum bekerja, tapi suruh mendoakan orang untuk punya pekerjaan. Gimana dong? Tapi ketahuilah saudaraku, Abraham belum punya anak, tetapi disuruh mendoakan Abimelek agar punya anak. Kadangkala walaupun kita belum seperti Abraham, belum punya anak gitu ya, tapi Tuhan juga bisa pakai untuk menjadi berkat buat Abimelek supaya Abimelek punya anak. Kita juga begitu, jangan kecil hati kalau kita belum bekerja, belum apa, disuruh Tuhan mendoakan, ya
digerakin, ada hati suruh mendoakan orang yang belum, yang mungkin kita masih kurang sehat, tapi ada orang sakit, kita digerakin untuk mendoakan mereka agar sembuh. Ya nggak apa-apa, lakukan aja. Tuhan bisa pakai kita, Tuhan mau pakai kita, walaupun terlepas dari keadaan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sama. Saudara tahu nggak Paulus nggak punya anak, tapi dia bisa, hai anak-anak, bisa, hai bapak-bapak. Dia nggak punya anak, dia nggak punya istri, tetapi dia bisa mendoakan para istri, bisa mengajar para suami. Hai para istri, hormatilah suamimu. Hai para suami, cintailah, kasihlah istrimu. Nah, dia nggak punya istri, nggak punya anak. Ya, terlepas dari keadaan kita. Kalau kita mau melayani seseorang, Tuhan layani mereka. Tuhan mau pakai kita juga untuk melayani orang lain. Amin. Ya. Di Kejadian 20, Abraham berbohong kepada siapa? Abimelek. Ya. Tapi di Kejadian 12, waktu Abraham baru menerima janji Tuhan, dia juga pernah berbohong kepada siapa? Firaun. Waktu dia dipanggil keluar sama Tuhan, keluar dari sanak saudaramu, dari ayah ibumu, tapi dia masih keluar bawa siapa? Lot. Artinya dia juga nggak begitu taat dengan perintah Tuhan. Disuruh keluar sendiri masih keluarganya, tapi dia ajak Lot juga. Ya, terus dia berbohong juga tentang Sarah istrinya. Dia bilang kepada Firaun bahwa dia adiknya. Saudara tahu nggak, itu dari Kejadian 12 sampai Kejadian 20 itu udah berapa tahun? Waktu Kejadian 12 dia baru 75 tahun. Di Kejadian 20 udah mau 100 tahun, udah 25 tahun. Tapi masih melakukan kesalahan yang sama. Dulu di Kejadian 12 namanya siapa? Abram. Sarah namanya Sarai. Tapi di Kejadian 20 dia namanya udah Abraham. Artinya saya mau katakan ya, ini tentang lahir baru. Abraham tentang lahir baru. Seringkali Abraham pun udah umur 25 tahun, udah jarak 25 tahun masih melakukan kesalahan yang sama. Seringkali kita juga seperti itu, suka gagal. Jatuh lagi, jatuh bangun gitu ya. Jangan kecil hati, jangan menghakimi diri sendiri. Ya. Tuhan kita, Allah kita, mengasihi kita tanpa syarat. Penuduhan diri sendiri itu lebih bahaya. Lebih bahaya dari kita. Makanya banyak orang-orang yang bisa nggak kuat bisa bunuh diri. Karena merasa dirinya bersalah dan nggak bisa terobati dan nggak bisa diampuni, nggak bisa lagi, Tuhan nggak mau lagi, nggak sayang lagi gitu. Mungkin begitu banyak kesalahan dalam hidup kita, tapi Tuhan memandang kita benar terlepas dari perbuatan kita. Tuhan memandang Yesus di dalam kita. Sebagaimana Yesus kudus, Tuhan memandang kita kudus. Allah adalah kasih. Dan Abraham begitu menyadari bahwa dia begitu dikasihi. Oke, saya panggil para pemusik. Saya masih ada sedikit yang akan saya sampaikan. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku
dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianmu. Jadi dari pihak Abraham yang harus dipegang perjanjiannya adalah engkau dan keturunanmu turun-turun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi yang harus dipegang sama Abraham yaitu harus disunat. Kamu dan orang-orang yang ada di rumahmu harus disunat. Waktu saya baca ini, wah ini adalah ayat 11 dikatakan begini, harus dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, jadi harus perjanjian itu harus ada darah yang tercurah dan harus ada kulit yang dikerat. Dan ini adalah gambaran siapa? Perjanjian ini yang melakukan siapa? Yang menggenapi siapa? Beberapa ribu tahun yang kemudian Yesus menggenapi perjanjian ini. Bukan kulit katan yang dikerat, tetapi tubuhnya yang dikerat. Bukan darah kita yang keluar, tetapi darah siapa yang keluar? Darah Dia yang keluar, darah Kristus yang keluar. Kulitnya tercabik-cabik. Bukan kulit katan kita yang tercabik, tapi kulit Dia yang tercabik-cabik. Dan inilah perjanjiannya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu laki-laki dan antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian aku dan kamu. Jadi perjanjian itu menjadi tanda antara Tuhan dan Abraham. Ini adalah gambaran. Jadi waktu Yesus mati, perjanjian itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Bukan kita yang menggenapi, tapi Yesus yang menggenapi. Ayat 13, saya baca ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Mungkin sekarang banyak orang mengajarkan perjanjian itu ada di dalam roh, tapi Tuhan bilang di dalam dagingmu lah, di dalam daging kita. Perjanjian itu ada dalam daging kita. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita, di dalam daging kita, bukan hanya di dalam roh. Terlepas dari apa yang kita perbuat, terlepas dari apa kesalahan kita, ya Tuhan nggak pernah lalai akan janjinya. Apapun keadaan saudara saat ini, situasi dunia saat ini, percayalah Tuhan nggak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kita nyanyikan lagu itu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, sungguh baik bagi kami. Saudaraku, terlepas dari kegagalan, atau kesalahan, atau keputusan yang mungkin saat ini pernah salah dan terjadi di dalam kehidupan saudara, jangan pernah kecil hati. Mungkin begitu banyak kesalahan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah membuang saudara. Terlepas dari perbuatan kita, terlepas dari kesalahan kita, Tuhan tetap memandang kita sebagai anak-anaknya. Tuhan tetap memandang kita sebagai orang benar. Karena Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus kudus, Tuhan memandang kita juga kudus. Kalau Yesus benar dan layak dikasihi, demikian juga kita. Jangan putus asa dan jangan merasa kecil hati. Jangan menghakimi diri sendiri. Tapi sadarilah bahwa Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan selalu membela. Dan menyayangi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya berhenti berbicara. Roh Kudus, Kau materaikan firman-Mu ini supaya menjadi kehidupan dan kekuatan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menerima berkat dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari saudara sekalian, kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk menerima berkat dan untuk menjadi berkat. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, terlepas dari kesalahan mereka, terlepas dari apa yang mereka perbuat. Saat
Saat Kristus ada dalam mereka, saat Kristus ada dalam kami Tuhan, Engkau memandang kami sebagai anak kesayangan-Mu, Engkau memandang kami sebagai orang benar, dan Engkau sudah memerintahkan berkat-Mu atas kami. Dan firman-Mu katakan berkat ada di atas kepala orang benar. Kemanapun kami berada, berkat itu ada di atas kepala kami. Berkat-Mu ada di atas kepala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Tuhan Allah Bapa kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan menyebut kita dengan orang yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.